Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Adapun tujuan pembelajaran dari materi bab 4 ini meliputi: yang pertama, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya di Indonesia pada masa kemerdekaan, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Yang kedua, menjelaskan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Kemudian, pembahasan dalam materi bab 4 ini diantaranya: yang pertama, masa kemerdekaan 1945 sampai 1950. Kedua, masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Ketiga, masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Yang keempat, masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Dan yang terakhir, masa reformasi 1998 sampai sekarang. Yang pertama yaitu masa kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Satu demi satu daerah jajahannya jatuh ke tangan pasukan sekutu. Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang diduduki dengan memberikan janji kemerdekaan. Kemudian, pada tanggal 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini dikemukakan di depan parlemen Jepang dengan tujuan untuk menarik simpati Indonesia. Untuk merealisir janjinya, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan terdiri atas 63 orang yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Wedyo Diningrat. Dalam aktivitasnya, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, membahas tentang perumusan dasar negara Indonesia Merdeka, yaitu oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Kemudian, sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, membahas tentang rencana Undang-Undang Dasar. Sidang ini juga membicarakan bentuk negara. Selanjutnya, membentuk panitia kecil yang beranggotakan 19 orang atau lebih dikenal dengan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Kemudian, PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Selain dibentuknya BPUPKI dan PPKI, juga terdapat peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada pasukan sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Kemudian, pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta diculik dan dibawa ke Rengas Dengklok untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi niat para pemuda untuk mendesak Soekarno dan Hatta tidak terlaksana karena Soekarno dan Hatta masih mempunyai wibawa yang cukup besar. Akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dan naskah proklamasi tersebut disusun di Rumah Laksamana Muda Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta Pusat.
Selanjutnya, masuk pada subbab yang kedua, yaitu masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Masa demokrasi parlementer adalah masa ketika pemerintahan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUD 1950 sebagai undang-undang negara. Masa demokrasi parlementer disebut juga masa demokrasi liberal karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberal. Dan masa ini berlangsung mulai 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Kemudian, sistem kabinet yang digunakan pada masa demokrasi parlementer adalah zakon kabinet, di mana zakon kabinet adalah suatu kabinet yang para menterinya dipilih atau berasal dari tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya tanpa mempertimbangkan latar belakang partainya. Berikut kabinet pada masa demokrasi parlementer. Berdasarkan tabel, dapat kita lihat dari tahun 1950 sampai 1959 telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Hampir setiap tahun terjadi pergantian kabinet. Jatuh bangunnya kabinet membuat program-program kabinet tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jadi, dapat disimpulkan pada masa demokrasi parlementer terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pada periode pertama, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi RIS pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada periode ini, bentuk negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi serikat. Kemudian, pada periode kedua, pergantian konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara atau UUD 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Selanjutnya, yang ketiga yaitu masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin adalah masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintahan berpusat pada kepala negara. Pada saat itu, jabatan kepala negara dijabat oleh Presiden Soekarno. Mengapa Indonesia diterapkan demokrasi terpimpin? Karena ada beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya demokrasi terpimpin. Di antaranya yang pertama, ketidakstabilan kehidupan politik pada masa demokrasi liberal. Partai politik saling bersaing dan menjatuhkan. Yang kedua, kegagalan Dewan Konstituante dalam membuat undang-undang dasar yang baru. Dan yang ketiga, Presiden Soekarno merasa demokrasi liberal tidak cocok untuk diterapkan. Masa demokrasi terpimpin ini dimulai sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai tahun 1965. Selain itu juga, sistem demokrasi terpimpin terdapat politik luar negeri, di mana sistem politik luar negeri ini adalah suatu bentuk kerjasama antara negara lain. Adapun isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Insinyur Soekarno diantaranya, yang pertama menerapkan pembubaran konstituante, yang kedua menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekrit dan tidak berlakunya bagi Undang-Undang Dasar sementara. Yang ketiga, pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Seiring berjalannya waktu, politik yang ada di demokrasi terpimpin ini semakin kacau dan terdapat suatu gerakan yang ingin melakukan kudeta.
dengan tujuan untuk mengubah dasar negara Indonesia menjadi negara komunis. Dan gerakan tersebut yaitu gerakan G30 SPKI. Kemudian masuk pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret atau lebih dikenal dengan Super Semar 1966. Orde Baru muncul akibat stabilitas nasional terancam serta situasi perekonomian di Indonesia semakin memburuk. Kondisi ini memicu aksi demonstrasi dari para pemuda dan mahasiswa dengan mengumandangkan Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat. Dan isi Tritura tersebut diantaranya yang pertama bubarkan PKI, yang kedua bersihkan Kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur gerakan 30 September, dan yang ketiga turunkan harga. Kemudian, pada masa Orde Baru juga, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilu. Dan masuk pada subbab yang terakhir yaitu masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Masa reformasi dimulai pada tanggal 21 Mei 1998 saat Presiden Soeharto digantikan oleh Wakil Presiden yaitu B.J. Habibie. Kemudian, dampak dari situasi tersebut adalah terjadinya demonstrasi oleh para mahasiswa yang menuntut penurunan harga sembako, penghapusan monopoli, dan KKN. Bahkan, para mahasiswa juga menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Seperti halnya muncul Orde Baru, masa reformasi dilatar belakangi dengan adanya krisis ekonomi yang melanda beberapa negara termasuk Indonesia. Keadaan ini diperparah dengan terkuaknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di kalangan pejabat pemerintah. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan menyerahkan jabatan presiden kepada wakilnya yaitu B.J. Habibie. Sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Gunarti selaku guru pembimbing mata pelajaran IPS, karena tanpa adanya bimbingan dari Ibu, tentu pembahasan materi ini tidak akan terlaksana. Maka dari itu, saya menerima segala masukan dan saran dari Ibu. Saya akhiri pembahasan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.